Halo Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan berkah Ramadan ini berlaku untuk selamanya. Untuk kalian yang ingin konsultasi pribadi atau diramalkan secara pribadi mengenai cinta, karir, keuangan, dan perihal magic atau kelebihan-kelebihan kamu, ya silahkan kontak saya ya, mengenai spiritualitas. Pokoknya cek aja secara pribadi ya. Kontak saya melalui konsultasi pribadi ya. Konsultasi pribadi berbiaya, itu ada tulisan di bagian atas atau bawah layar video ini ya. Silakan kontak nomor WhatsApp saya untuk tanya-tanya price listnya atau harganya ya. Di sini ada dua pilihan, jadi ada yang murah, ada yang standar. Jadi tanya aja ya. Yang paling mahal itu adalah pencerahan. Jadi jangan pelit sama pencerahan ya, pencerahan jiwa, nutrisi jiwa yang kamu bakal dapat nanti ya. Jadi jangan pandang mahal, saya nggak punya duit, aduh berapa sih gitu ya, dibandingkan dengan pencerahan yang bakal memajukan hidupmu, karirmu, mencerahkan pola pikirmu gitu ya. Kali aja kamu dapat petunjuknya dari sini gitu. Tapi kembalikan, ikuti kata hatimu ya. Kalau minat silakan, kalau nggak minat nggak usah, jangan dipaksa. Oke, kita minta dulu bantuan kartu-kartu kecil ini. Nah, ini kartu apa aja, pokoknya di saat saya dapat intuisi langsung saya catat ya, karena ini adalah sangat membantu untuk keakuratan pembacaan saya guys. Kita minta 3 kartu aja. 1, ada angka 4, ada buku. 2, ada lelahmu terbayar, wah. 3, apa nih, kesuburan, keberlimpahan, dan rezeki. Wah, asik. Ini ada buku dan angka 4. Angka 4 itu adalah kekokohan ya, stabilitas, kekokohan, dan perlindungan gitu. Lalu buku itu bisa saja ilmu atau sebuah rahasia atau petunjuk gitu ya, ilmu itu. Lalu lelahmu terbayar, kesuburan, keberlimpahan, dan rezeki. Ayo kita lihat dari tarot. Ada The Hangman, ada King of Swords, ada King of Swords, lalu ada Judgment. Oke, bottom of the decknya ada Knight of Cups. Lalu kita minta dari petunjuk pesan semesta dari kartu intuisi. Pesan semesta 1, kita ambil 3 aja ya. 2, 3. Ini tuh kartu-kartu kertas apa aja, yang penting bisa saya jadikan kartu gitu untuk menyalurkan intuisi yang saya dapatkan ya, untuk membantu pembacaan. Oke, jadi jangan heran kalau ada gambar-gambar yang unik-unik di belakangnya. Ada kertas rokok lah, ada kardus serelak lah punya. Yang penting tuh isinya ya. Saya nggak suka menunggu nanti harus pakai ini pakai itu, nggak. Ketika intuisi saya dapatkan langsung saya tangkap. Jadi saya sudah sediakan kartu saya memanfaatkan kardus-kardus bekas untuk menyalurkan intuisi yang saya dapatkan gitu. Ini jawaban dari doa kamu, pokoknya jawaban semesta lah untukmu.
Lalu ini ada kata hati dari seseorang. Ini salah. Sorry ya. Sorry menyori. Kata hati dari seseorang untuk kamu. Satu, dua, tiga. Oke, mari kita bongkar-bongkar dan kita baca. Sorry ya, itu bandara. Saya di Bandara Babula Ternate, jadi sering dengar pesawat. Kalian sudah biasa ya yang mengikuti channel saya dari dulu. Jadi banyak orang Ternate yang nonton channel saya tuh kaget. Ternyata tarot trader ada di Ternate juga ya. Mereka penasaran dan banyak yang datang konsultasi ke saya. Alhamdulillah bisa membantu. Dan juga banyak juga yang dari luar negeri, luar kota. Tuh, termasuk kalian-kalian yang sering menonton. Oke, mari kita baca aja ya. Berkah Ramadan untukmu. Pertama, kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk melalui buku, atau kamu akan mengungkap sebuah rahasia yang kamu cari selama ini melalui buku. Itu ada rahasia yang akan terungkap, yang akan kamu tahu. Mungkin sebuah ilmu yang kamu cari selama ini gitu ya. Kamu akan tahu sesuatu yang bermanfaat melalui buku gitu. Dan angka 4 ini adalah kekokohan, kestabilan, dan perlindungan terhadap dirimu ya. Itu berkah untukmu ya. Gitu. Kemudian di hangman yaitu kamu akan terlepas dari kebingunganmu. Dari sini ketika kamu stagnan, tangkaplah intuisi yang kamu dapatkan ya. Ketika kamu sedang sendiri, ambillah, tariklah hiruplah udara yang segar. Bila perlu kamu sering healing deh ya. Cari tempat-tempat yang buat kamu tenang, sering meditasi, sering berzikir, atau ya pokoknya menyendirilah. Kamu butuh ketenangan karena di situ kamu akan mendapatkan intuisi, kamu akan mendapatkan petunjuk untuk petunjuk yang penting banget untuk kemajuan hidup kamu, petunjuk yang sangat bermanfaat. Dan di situ ketika kamu sedang meditasi, kamu sedang kalau ibadah ya, disitulah kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk untuk sebuah jawaban gitu ya, yang kamu cari selama ini, yang membingungkan kamu, menstagnankan kamu ya gitu. Kamu akan keluar dari masa-masa fase-fase stagnan dalam hidupmu ya. Kamu akan bangkit nanti, kamu akan keluar dari fase-fase kebingungan, kebuntuan ya, kemandekan gitu. Jadi gunakan juga waktumu ketika lagi sendiri membaca apa aja, buku, baca Alkitab, baca Al-Quran ya. Pelajari lagi lebih detail tentang arti-artinya, lebih mendalami lagi gitu. Karena di situ kamu akan menemukan sebuah rahasia, kenapa saya mandek dan seharusnya gimana supaya saya akan maju, supaya saya maju nih. Ada sebuah rahasia yang bakal kamu dapatin. Rahasianya apa? Kuncinya kamu akan dapat dari situ, dari apa yang kamu baca. Dan ketika kamu sedang sendiri, ketika kamu sedang menyepi atau bertapa atau berpikir di tengah malam, di situasi yang teduh, tenang, damai ya gitu. Ketika kamu sedang menarik energi positif, disitulah intuisi atau kunci yang kamu cari selama ini dalam membentuk hidupmu yang lebih sukses itu akan ada di situ ya gitu. Kemudian lelahmu terbayar. Di sini ya, gunakan kecerdasanmu ya, kecerdasan ketegasan ya, dan juga tanggung jawab ya. Karena entar lagi semua lelahmu terbayar ya. Lebih tegas lagi, lebih cerdas lagi, dan lebih bertanggung jawab lagi gitu ya. Karena dikit lagi nih ya, entar lagi kamu akan diberkahi, kamu lelahmu semua akan terbayar.
ya, perjuanganmu tidak sia-sia. Jadi tetaplah mengikuti intuisi kamu, ya, tetaplah cerdas, tetaplah bijaksana, dan tetaplah tegas sama diri sendiri, ya. Juga tetaplah bertanggung jawab, gitu ya. Karena itu juga sebuah kunci yang bakal sebuah kunci yang bakal menyukseskan kamu untuk mendapatkan bayaran atas perjuangan kamu selama ini. Kamu bertanya, kenapa sih saya sudah berjuang, sudah berusaha payah, tapi kenapa belum berubah juga gitu? Siapa tahu kamu kurang tegas, siapa tahu kamu kurang cerdas. Bukan kurang cerdas secara ilmu ya, tapi kurang cerdas dalam mengambil tindakan, berstrategi kali. Coba kamu pertajamkan lagi. Makanya di sini ada buku, ada hal yang harus kamu pelajari, ada hal yang harus kamu cari gitu. Ada sebuah jawaban atau ada hal yang harus kamu telusuri, analisa, evaluasi gitu, introspeksi gitu. Dan juga dalam bentuk tanggung jawabmu. Mungkin ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kamu belum kamu tuntaskan gitu. Nah, kalau kamu sudah tuntaskan semua, ya, kamu juga sudah tegas sama diri bahwa saya harus menegakkan tanggung jawab saya, kewajiban saya. Nah, di situ baru lelahmu kan terbayar. Tuh. Kemudian kesuburan, keberlimpahan rezeki. Orang lagi ajan ya, saya hentikan dulu ya, bentar ya. Oke. Ini judgment bisa saja tentang sebuah karma atau apa ya, mengenai kejujuran diri, pengakuan atas dosa-dosa, ya, evaluasi, pertimbangan, ya, bisa juga sebuah takdir. Jadi cobalah jangan salah dalam persepsi, salah dalam memilih, ya, dan juga jangan selalu menganggap diri benar. Cobalah bersikap yang lebih jujur, gitu ya, jujur pada diri sendiri, ya, ya, mengakui kesalahan gitu dan memperbaiki gitu, berserah diri gitu. Ini tentang spiritual juga sih ya, masuk ke spiritual. Jadi dari situlah kunci kamu akan mendapatkan kesuburan dan keberlimpahan rezeki. Ya, ketika kita sudah memasrahkan, jadi jangan sesuatu itu jangan dipendam, jangan dianggap gampang juga ya, atau jangan kamu tampung semuanya untuk kamu handle sendiri. Ketika kita tidak mampu untuk menghandle segalanya, serahkan sama ilahi. Akui bahwa kita memang tidak mampu. Jadi jujurlah sama diri sendiri, adillah sama diri sendiri. Dan hal-hal yang mengenai penolakan-penolakan atau tidak mau mengakui, ya, ego gitu, cobalah disampingkan atau dihilangkan, gitu ya. Itu tentang pengakuan, berserah. Ya, ada, karena kamu akan dicuci oleh karma, ya, sebuah karma yang harus mencuci kamu gitu. Jadi harus itu lebih berserah diri, lebih jujur, lebih introspeksi, ya. Ada sebuah karma yang memang sedang kamu hadapi, itu menuntut kamu untuk lebih jujur pada diri sendiri, karena semesta lebih tahu sampai ke dalam. Jadi akuilah apabila kamu salah dan jangan melempar salah kepada orang lain. Jangan melempar batu. Sembunyikan tangan ya. Pokoknya ini ya kamu akan dihakimi gitu. Mendapatkan penghakiman gitu. Ya, jadi pertimbangkan sebaik-baiknya perilakumu ya, timbang-timbang lagi sebelum kamu mengambil sebuah keputusan atau melakukan sesuatu, mengambil tindakan, ya. Karena dari situlah secara ini kan gambar orang telanjang, berarti tentang diri kita gitu, secara spiritual, ya. Jadi semesta berpesan, apabila kamu mau membersihkan diri, sadar diri, introspeksi diri, berpasrah, dari situlah kunci kamu akan mendapatkan kesuburan dan keberlimpahan rezeki, ya. Nantinya setelah itu kamu akan diberkahi. Kamu akan diberkahi dengan hadiah ya,
berupa tawaran kerja, tawaran posisi ya, atau kemajuan karir. Kamu akan disambut, kamu akan diterima, kamu akan dicari-cari, pokoknya kamu diapresiasi lah ya ini oleh semesta ya. Jadi banyak yang setuju dengan kamu, banyak yang menggemari kamu ya, banyak yang termotivasi, banyak yang ngefans gitu ya. Kamu menjadi pilihan ya, kamu menjadi pilihan bagi seseorang atau banyak orang gitu ya. Kemudian ini ada pesan semesta juga berkah di dalamnya, yaitu beristirahatlah sejenak, regangkan otakmu, makan dan minumlah yang cukup, karena kamu harus energik menghadapi kemelut hidup yang tiada berhenti ini. Itu anak saya udah bangun baby saya, sorry ya. Oke. Jadi kamu harus perhatikan kondisi fisikmu, kebutuhan tubuhmu, kesehatanmu ya gitu. Dan ya pokoknya harus memperhatikan kondisi fisikmu lah ya, karena kamu harus energik untuk menghadapi kemelut hidup yang tiada berhenti ya. Kamu harus energik. Jadi perhatikan juga dirimu ya, perhatikan juga fisikmu, kesehatanmu ya, karena apalagi di bulan puasa begini kan ya, makanlah yang cukup ketika berbuka ya, jangan terlalu berlebihan supaya tidak mengganggu, tidak berefek padamu esok hari ya. Perhatikan lagi pola makanmu ya. Jadi kamu disuruh beristirahatlah sejenak apabila kamu lelah ya, regangkan otot kamu ya, jangan dipaksakan. Ketika butuh beristirahat maka istirahatlah, jangan dipaksakan. Regangkan ya, rilekskan saraf-sarafmu ya, jangan terlalu tegang menghadapi kemelut hidup ini gitu ya. Semuanya serahkan saja sama ilahi di sini ya. Kalau kamu tidak sanggup ya, berhubungan berarti ya, tidak sanggup, serahkan sama ilahi, jangan paksa dirimu untuk menanggung semuanya gitu ya. Makan dan minumlah yang cukup, berarti pola makanmu harus diperhatikan lagi supaya tidak mengganggu ya, demi kesehatan kamu lah ya. Karena kamu harus energik menghadapi kemelut hidup yang tiada berhenti ini. Jadi kalau kamu sudah terbiasa memperhatikan pola hidup, pola makan, pola penggunaan diri dalam menghadapi problematik hidup ini, berarti kan ya nantinya kamu lebih rileks menghadapi kenyataan gitu. Jadi jangan dipaksa kalau kamu sedang tegang ya, cobalah regangkan ototmu gitu, saraf-sarafmu dirilekskan dulu gitu ya, dan beristirahatlah ketika kamu sedang buntu. Jangan dipaksakan maju terus. Kalau otak kita lagi buntu, jangan dipaksakan maju, rileks aja dulu gitu. Sorry, ini baby aku ya, saya duduk sama baby aku, dia nangis jadi saya sambil timang-timang dia ya, jadi kalau dia berisik maafkan. Oke, kemudian kita masuk ke kartu kedua. Bersihkan energimu, karena saat ini ada yang berusaha menghalangi karirmu melalui magic. Wah, berarti kamu harus menghindari magic gitu ya. Bersihkan energi kamu ya, kamu harus bersihkan energimu dari energi-energi toksik, energi negatif. Ini kesempatan di bulan Ramadan ini, cobalah lebih tekun dalam ibadah, lebih khusyuk lagi, dan mintalah sama Tuhan supaya ya, ini agama apapun bisa ya berlaku ya. Karena Ramadan ini adalah memang bulannya, jadi rahmat ilahi itu adil. Itu Tuhan itu adil, memberikan berkahnya kepada siapa aja yang sedang berdoa, jadi meminta gitu ya. Jadi mintalah untuk kamu dibersihkan secara energi. Kalau kamu tidak tahu caranya, carilah alternatif ya, karena memang harus dibersihkan energi kamu pada kesempatan ini ya. Karena kamu juga ketika kamu meminta, kamu akan mendapatkan berkah gitu ya. Jadi mintalah di kesempatan ini, di bulan Ramadan ini, mintalah untuk dibersihkan energimu dari energi-energi negatif atau magic ya.
karena akan dikabulkan nantinya, dan memang kamu akan dilindungi dari energi magic untuk seterusnya apabila kali ini kamu sadar bahwa ada yang harus dibersihkan dalam dirimu, ya gitu. Ada yang harus dibersihkan gitu secara energi negatif atau magic. Buatlah judul baru dalam hidupmu dan teruslah menulis. Nah, ini ada buku kan, jadi kamu harus tulis dong judul kamu gitu, atau ya dicatat lah ya, dicatat tentang ke depan saya harus jadi kayak apa gitu, saya punya target seperti apa, saya mau jadi seperti apa, ditulis ya. Buatlah sebuah judul dalam hidupmu, berarti kamu harus bikin judul dong. Hidupku mau gini-gini aja atau mau gimana gitu, mau sih kayak apa aku ke depan. Jadi kamu ada patokan, kamu ada ancang-ancang, kamu ada ya ada judul lah ya gitu. Jadi kalau kamu punya keinginan, dicatat. Kalau kamu ingin bentuk hidupmu ke depan seperti apa, dicatat, karena itu bisa menjadi kayak pegangan kita atau sebuah motivasi untuk kita bisa mewujudkannya gitu ya. Tuh. Kemudian ini ada jawaban dari semesta. Rezeki dari segala arah. Beberapa dari kalian nih akan mengalir rezeki dari segala arah. Nih, makanya ini ada penawaran posisi, penawaran penawaran kerja gitu, kayak kamu ditawari pekerjaan, ditawari atau diberikan hadiah, kamu diapresiasi gitu. Kamu akan diberi pemahaman sebelum nasibmu dirubah. Oh, berarti di sini kamu itu akan diberkahi pemahaman. Jadi hal-hal yang kamu belum paham kemarin, kamu akan mendapatkan petunjuk gitu. Ya. Kamu akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan kamu selama ini. Kenapa ya hidup saya kok rumit amat? Kenapa ya saya diberikan ujian seperti ini? Kenapa ya nggak berubah-berubah juga nasibku? Nanti kamu akan dapat jawabannya, ya. Dan jawaban itu bakal merubah nasib kamu. Kalau kamu sudah paham bahwa kenapa Tuhan memberikan kamu nasib seperti ini, kenapa masih mandek, kenapa masih gagal gitu, kenapa belum berubah, ada sesuatu yang harus kau pahami. Makanya ini disuruh baca ya buku berarti kamu harus temukan rahasianya, jawabannya, pencarian lagi ya, perdalam lagi pencarianmu, karena di situ kamu akan menemukan petunjuk atau jawaban yang kamu tanya. Kemudian disitulah ketika kamu sudah mulai evaluasi, kamu paham ya tentang alasan kenapa kamu masih mandek ya. Mungkin ada yang harus dievaluasi ya. Di situ ketika kamu paham, kamu nerima kenyataan dulu, nah baru nasibmu akan berubah gitu. Kalau kita diberi ujian dan kita nggak paham gimana cara menghadapinya, gimana cara mengatasinya, menyelesaikannya, kita akan tetap stagnan di fase tersebut. Berarti kita belum paham, makanya kita masih mengulangi kesalahan yang sama. Kita belum mengadakan tindakan lanjut yang merubah keadaan atau menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi terima dulu, lalu cari solusinya, kemudian mintalah petunjuk, karena kamu akan diberikan pemahaman. Ada sesuatu yang harus kau pahami sebelum nasibmu dirubah. Itu mungkin berhubungan dengan tadi ya, jujur pada diri sendiri ya, jujur atau pengakuan atas dosa-dosa, introspeksi ya, sadar diri, insaf. Gali lagi apa-apa yang harus kau perbaiki dalam dirimu. Nah, di situ baru kamu akan menemukan sebuah kesadaran yang membuat kamu paham gitu. Oh iya ya, mungkin saya kurang gini, mungkin saya harus kurang peka, atau saya kurang gimana gitu. Mungkin saya harus berubah begini, saya harus menerima dulu atau gimana gitu. Nah, di situ ketika kamu sudah paham itu, kamu mulai membenahi. Nah, di situ baru nasibmu akan berubah. Dan memang nasib kamu akan berubah nantinya. Jadi kamu akan dibantu semesta untuk menemukan jawaban atas pertanyaan kamu. Nah, setelah kamu paham, nah disitulah baru semesta akan memberikan perubahan. Kerja kerasmu membuahkan hasil yang luar biasa. Wow, keren. Berarti lelahmu terbayar. Benar kan ini? Lelahmu terbayar. Ya, kerja kerasmu
membuahkan hasil yang luar biasa. Ini juga kesuburan, keberlimpahan dan rezeki. Ya, ini apresiasi, hadiah. Kemudian ada kata hati seseorang kepadamu. Aku berharap kamu lelah dengannya, dan sampai saat ini aku masih berharap. Ada yang berharap nih ya, ada yang masih belum move on, nggak rela kamu bahagia dengan dia. Apakah kalian terhubung dengan cinta segitiga? Apakah sama-sama udah punya pasangan? Ataukah kamu memilih yang lain? Kamu akhirnya dijodohkan dengan yang lain kali, bernasib dengan yang lain. Nah, dia masih menunggu nih, ini kayaknya cinta sejati loh. Kamu akan dengar kabar seperti itu, atau kamu akan tahu apa ya, sesuatu tentang dia yang berhubungan dengan ini kata hatinya ini. Aku berharap kamu lelah dengannya, dan sampai saat ini aku masih berharap. Jadi kamu harus tahu bahwa dia tuh masih berharap sama kamu. Tanpa sadar aku telah mengikuti jejak spiritualmu. Energimu sangat berpengaruh, membuatku semakin positif. Terima kasih. Jadi dia tuh ngerasa nggak, ya gimana ya, kenapa ya tiba-tiba saya kok jadi ngikutin jejak spiritualmu, saya kok tiba-tiba jadi berubah baik begini, saya kok jadi banyak yang saya batasi dari perbuatan-perbuatan buruk saya kemarin gitu. Ya denganmu ya dia banyak berubah lebih baik gitu. Jadi dia kayak tiba-tiba sadar gitu, kenapa selama ini saya nggak sadar, apa ya, kayak dia mulai menyadari bahwa selama ini dia nggak sadar bahwa sejak dia mengenal kamu, ya terhubung dengan kamu, dia mulai berubah. Banyak hal yang membuat dia berubah. Bagus gitu ya. Kemudian tak seorang pun mampu mengatur diriku, tapi kamu telah menaklukkan jiwaku dan mampu merubahku dalam diam. Dan mampu merubahku dalam banyak hal. Nah ini dia ya, dia mengakui bahwa tidak ada seorang pun mampu mengatur dirinya gitu ya, tapi kamu telah menaklukkan jiwanya. Kamu telah menaklukkan jiwanya anak saya nyanyi, dan mampu merubahku dalam banyak hal. Jadi dia tuh merasa kamulah yang paling bisa gitu menaklukkan dia gitu, dan mampu merubah dia dalam banyak hal. Ini berhubungan banget ya dengan ini ya. Tanpa sadar aku telah mengikuti jejak spiritualmu. Energimu sangat berpengaruh, membuatku semakin positif. Terima kasih. Jadi dia berterima kasih banget karena tak seorang pun mampu mengatur dia selama ini, tetapi kamu telah menaklukkan jiwanya dan mampu merubahnya dalam banyak hal. Jadi alhamdulillah, ini dia sudah mungkin dicuci oleh karma, udah diberikan hidayah juga ya. Jadi dia udah semakin sadar diri lah, dia makin spiritual. Jadi dia berterima kasih berkat darimu, berkat dari mungkin kamu sering memotivasi dia, mungkin tingkah lakumu itu sangat spiritual dan itu mempengaruhi dia gitu, men-trigger dia ya. Bagus lah ya. Itu juga berkah dong ya, kamu dapat amal dong kalau kamu mampu merubah orang yang keras kepala, keras hati, egoistis, narsis ya. Itu bagus banget kan. Kemudian kita cari tahu tentang berkah untuk cintamu. Kamu yang masih jomblo, masih mencari cinta, ada religious factor. Kalian akan bersatu nantinya walaupun kalian berbeda secara religius ya, atau kalian akan menemukan seseorang yang orangnya sangat religius, imannya bagus gitu ya, orang yang sevibrasi lah dengan kamu gitu ya. Atau kalian tuh sedang mengikuti apa ya, perjalanan kalian dalam melakukan ibadah atau perjalanan spiritual gitu ya. Seperti mungkin kalian sedang berbagi rezeki dalam bulan puasa ini, kalian bagi-bagi takjil atau ketika kalian sedang bagi-bagi sedekah gitu kan di bulan puasa ini, bagi-bagi bukber ya, buka bersama, atau ketika kalian sedang melakukan amal berbagi-bagi makanan untuk buka puasa ya,
berbagi rezeki, ya. Ya, pokoknya berbagi sedekah lah ya. Beri sedekah, di situ kalian bertemu dengan jodohmu, nggak disangka-sangka gitu. Ya. Kemudian kalian yang sudah berpasangan, ada past life relationship. You have known each other before. Jadi di sini kamu tuh bakal kembali lagi, bersatu lagi, atau kamu kan ya itu kalian yang kenalnya udah pernah kenal dulunya sebelum kalian menjalin hubungan, kalianlah yang akan berjodoh gitu. Jadi kalau kalian kenalnya bukan baru gitu ya, kaliannya kenal udah dari dulu, pernah kenal di masa kecil, masa sekolah gitu ya, dan dipertemukan kembali, ini kuat sekali kalian berjodoh. Akhirnya kalian berjodoh. Terus untuk kalian yang nggak pernah kenal sebelumnya, itu kalau kalian hubungannya masih renggang saat ini, ada masalah yang membuat kalian harus terpisah dulu ya, break, akan kembali lagi nantinya bersatu lagi, dan ini hubungan ini akan panjang ceritanya. Bakal ya lebih ini lagi lah, lebih serius ke depan. Kemudian untuk kalian yang sudah menikah, berumah tangga, masalah kalian akan diringankan ya. Kalian akan makin harmonis, makin romantis, makin saling memahami satu sama lain, makin saling membantu ya, memahami, meringankan beban gitu. Jadi dia mungkin akan sadar diri, sadar tanggung jawab, sadar kewajiban gitu. Jadi akan lebih bertanggung jawab, dan rumah tangga kalian tuh akan semakin harmonis ke depan. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan ini terijabah ya. Maaf kalau anak saya berisik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak Capricorn dan kepada zodiak-zodiak lain yang terlintas di pikiran kalian. Mungkin teman kalian nggak tahu itu zodiaknya apa, tapi bagikan saja teman atau sahabat, saudara, kakak, adik ya, rekan kerja, dibagikan aja. Siapa tahu kalian nggak tahu, tanpa kalian sadari mereka tuh sedang buntu, sedang punya masalah berat gitu, lagi depresi, lagi stres, frustasi, lagi putus asa gitu kan. Dengan begitu kan, kalau mereka akhirnya berkonsultasi dengan saya, mungkin saya bisa membangkitkan hidupnya lagi, memberikan pencerahan, dan kalian akan panen rezeki atau keberlimpahan gitu ya. Insya Allah itu amal baik ke kalian itu mendatangkan keberlimpahan buat kalian masing-masing. Terima kasih ya, kemarin kalian sudah bagi-bagikan, dan memang betul ya, banyak orang yang ternyata datang kepada saya di rumah maupun ngechat ya, konsultasi melalui chatting ya, itu mereka sampai ya parah banget lah kondisinya, memang udah di batas limit kesabaran hidup ya, dan bahkan ada yang mau bunuh diri. Tapi untungnya mereka terbantu oleh pembagian video ini ya, mereka menemukan nomor saya, mereka akhirnya mengadakan konsultasi, dan akhirnya mereka bangkit lagi, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman semua, semoga berkah untuk kalian, berkah melimpah kepada kalian ya, berkah rezeki ya, berkah kesehatan ya, berkah perlindungan ya, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi, semoga resone, dan semoga terijabah. Saya klaim energi kalian kepada diri saya, semoga saya pun mendapatkan energi baik yang kalian dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.